Ibu Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, para dokter, perawat, staf, pasien dan seluruh keluarga pasien, dan juga jamaah sholat zuhur Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Tidak terasa 3 hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Zu itu artinya memiliki, hijjah itu artinya hajatun aliyah, keinginan yang tinggi atau niatan qawiyah, niatan yang kuat. Hajja yahujju hajjan secara etimologi adalah keinginan yang kuat, atau secara terminologi adalah sebagai nama untuk rukun Islam yang 5, yaitu ibadah haji, adalah memberikan makna bahwa hidup itu adalah harus didasari dengan niatan yang kuat dan keinginan yang tinggi. There is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, ibadah haji sesungguhnya salah satunya adalah memberikan pelajaran pada kita, kalau punya keinginan tertentu, maka berusahalah untuk meraihnya. Saya teringat tahun 2005 di saat saya berangkat haji untuk pertama kali, di saat usia pernikahan saya baru 5 tahun dan juga masa kerja saya baru 5 tahun sebagai PNS di UIN Malang. Mungkin bagi orang yang biasa memikirkan tidak mungkin bekerja baru 5 tahun sudah bisa naik haji, apalagi manten baru 5 tahun. Tentu kebutuhan saat itu sedang banyak-banyaknya, utang masih besar-besarnya, tanggungan masih di mana-mana. Tetapi qadarullah, saya bisa berangkat haji dari rezeki yang tidak disangka-sangka datang. Saat itu kisahnya adalah ayah saya pensiunan Departemen Agama yang menabung mulai dari bekerja sampai pensiun. Lalu anak-anaknya ini diberilah petak-petak rumah sebanyak 6, karena anaknya 6. Dikumpulkanlah anak-anaknya, kemudian ini bapak tidak punya tabungan apa-apa, hanya seorang pegawai Departemen Agama, mudah-mudahan bermanfaat bagi rumah tangga kalian. Nah, kami pun terima kasih dan kemudian mengatakan pada ayah kami almarhum Bapak Jupri, kalau mentahannya saja gimana? Nah, Bapak itu kan juga suka mentahan ya. Kalau dikasih apa-apa mateng gitu kan nggak mau, maunya yang mentah-mentah saja. Maksudnya yang mentah itu apa berarti? Bentuk uang. Memang kita ini motor duiten. Motor duiten itu bahasa Indonesianya mata uang. Ya. Terus ayah saya tanya, apa maksudnya? Maksudnya jangan berupa tanah dan rumah, tetapi
gimana kalau berupa uang, lalu uangnya dipakai untuk ONH? Kalau kita ke rumah Allah, insya Allah pulangnya diberi rumah sama Allah. Rumusnya ini ya. Kalau kita ke rumah Allah, insya Allah pulangnya diberi rumah sama Allah. Dan itu keajaiban pun terjadi. Jadi kami itu walaupun sudah berumah tangga, tapi tidak punya rumah. Dengan diberi rumah sama orang tua, kami lupakan itu jadi ONH. Jadi tanah 6 petak tadi itu langsung dibuldoser oleh seseorang, juragan haji. Dia langsung kasih ONH kepada kami, dan kemudian berangkatlah kami. Nah, tetapi yang lebih dahsyat dari itu, kalau tadi kan pensiunan Departemen Agama, berarti haji taspen ya, betul. Dari taspen itu ada yang haji sokeh, betul. Sokongannya wong akeh. Ada namanya haji wahyu, lek sawai payu. Ada haji rasah bayar. Ada haji abidin atas biaya dinas. Wis pokoknya macam-macam, termasuk haji tape lah, haji apa gitu. Nah, di saat saya mau berangkat, karena itu haji pertama kali, kami ingin berbagi sama tetangga. Maksudnya bersyukur bersama-sama. Saya panggillah teman saya juragan terop. Dia masang terop rumah di rumah saya di Tirtomulyo itu. Sambil masang terop, dia itu nangis. Terus saya tanya, kene lo gosip kene ae, gak usah masang terop, nangis engko tiba. Akhirnya dia turun. Kena apa kok nangis? Dia mengatakan pada saya, aku ki ben ulan besar. Ulan besar itu kapan? Ya Dzulhijjah itu bulan haji. Bulan besar itu ya besar-besaran haji, ya besar-besaran rabi. Karena kayak mau rabi, persaingan antara rabi kalau haji. Yang haji pun ingin rabi meneng. Mas Dedi gitu, bahaya namanya. Jadi ketika itu dikatakan aku iki ben ulan besar mesti masang terop nang omahe wong, tapi gak tahu masang terop nang omahku dhewe. Nah, saya ngerti ternyata juragan terop ini yang bertahun-tahun durung budal haji gitu loh. Sehingga dia kalau masang terop orang terus undangan haji, dia mesti nangis. Tambah nangis meneh. Kemarin katanya dia bilang di tahun 2005 itu, di saat dia cerita sama saya, dia punya buruh bagian kora-kora. Terus buruhnya bilang, juragan kula mboten saged derek bantu acara resepsi. Lho lha apa mbok kula badhe ngilen. Wah, dia kaget juga. Ya apa mbak ceritanya mbak ojo guyon gitu katanya. Boten kula niki saking wong diajak niki sederek kok kula pados-pados yatra teng jerone pring. Nah, saya pernah cerita apa nanti? Belum. Wes mbiyen niku lali. Jadi omahe itu tibake gedhek Bapak Ibu. Setelah dia cerita itu omahe gedhek, nah kusennya ini pring petung. Jadi kalau dia dapat buruan kora-kora, pring petungnya itu dibolongi gitu loh, kayak celengan. Uangnya itu dilipat, dilebokno. Pokoknya oleh 10, lebokno 10, 20, lebokno 20. Terus gitu ya. Terus gak dihitung tuh sampai pirang tahun pokoknya buruh. Begitu ada yang mau berangkat, dia kelayu. Lalu kemudian
dia iseng-iseng ngomong nang tukang, cak iki tolong gerajian ya cak. Lho mbok iki lek digeraji mbok roboh main. Ya wis golek nomene labring, mari ngono songgon sing iku ae geraji. Jadi rosnya tuh digeraji semua. Lah tukangnya iki yo gak ngerti lek jerone kok ono duwe. Coba pingi-pingi ngomong lek jerone ono duwe kan digeraji dhisik. Jadi digeraji disuntek lah karo mbok iku mang. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi cekap. Subhanallah. Bener-bener dihitung tuh 10.000-an, 20.000-an. Ternyata cukup untuk ONH. Mangene iki kok pas mulai kabeh sing sip siang apa sing bengi ndang boleh openg. Nah karena ini terus story nih, bukan kok cerita-cerita, emang begitu. Jadi juragan tadi itu tidak menyangka kalau buruhnya yang punya omah gede iki mang, dia duwe celengan sampai ONH sampai moro-moro pamit. Tadi ngomong dia tambah nangis, wis mang iku masang terop nang omahku nangis. Saiki nangis meneh gara-gara buruhe iki munggah gaji. Terus ditake, "Mbok iki kan melok aku." Lah nggih juragan. Aku iki lak juragane to. Aku kan sing duwe terok, sing duwe piring, sing duwe gelas, sing duwe sendok, sing duwe garpu. Kok mbok dhisik sing budal? Coba. Makanya iki selain nyambut gawe di RSI, mbok nyambi kora-kora. Ya Allah. Setuju gak? Boleh aja itu dalane ya kora-kora. Sing mang golek pring ya golek pring ya apa carane? Wis ngundang kusene yo omah digenti kabeh. Nah, malah bocor gitu. Jadi ternyata seorang buruh kora-kora bisa mengalahkan juragan terok. Kenapa? Karena keinginannya kuat sekali untuk ke tanah suci dan gak terbendung dengan apapun. Jadi kalau seorang yang rumahnya gede saja bisa berangkat haji, maka insya Allah kalau staf RSIA, perawat RSIA, pegawai RSIA pasti bisa berangkat. Ya. Iki ceritanya sisi masalahnya. Durung cerita sing liyane ya. Saya dapati lagi meneh omahe gedhe meneh. Pokoke iki sing edisi gede-gede kan kabeh ya. Nah, dia cerita ya apa saged tindak mriki. Kula niki namung pracangan ya. Berarti pracangan itu kan bukan toko grosir bukan ya, tapi orang yang jualan di emper-emper pracangan. Suatu hari dia rumahnya itu didatangi orang. Kok niki asal mboten nggih griyane kula tumbas nggih. Jenengan kula ganti sing sowae sing agung sing luas kok. Purun mboten? Nggih purun. Langsung dikeluarkan cek tulis 1 0-nya 9. Berarti niki mesti tanda tangani. Namun kertas ngeten mawon kok. Lho niki mangke teng Bank Mandiri jenengan ijolaken niki angsal yopro niki. Napa cukup niki damel munggah kaji. Lho kok sak kampung niki jenengan ajak sedaya niki. Akhirnya ditetarkanlah. Sudah rumahnya nggak dipikir, wong gede. 1 M kan dia bisa dapat rumah yang lebih bagus lagi. Nah, setelah itu tahu nggak? Ternyata rumahnya itu langsung dikasih polis line, garis, seret. Di situ dipatok tulisannya, di sini akan dibangun exit tol Purwodadi. Nah, saya semula tak pikir dia itu guyon, tapi kemudian saya diundang sama dia, Ustaz mohon hadir ya tasakuran haji.
Oh ya, gimana itu? Purwodadi Ustaz. Nah, saya ingin buktikan benar gak? Nah, saya diajak survei sama dia. Ini loh Ustaz, pokoknya yang mau dibangun exit tol itu. Jadi sebelum yang sekarang jadi itu, ceritanya gitu. Ya exit tol, sing ngarepe iki Pak, gak kenek Pak. Yang depannya itu malah jaluk, Pak, jenengan gusur sekalian Pak, beliau pulau katanya gitu. Nah, jadi orang itu tidak pernah menyangka rumahnya digusur malah bisa berangkat haji. Kira-kira Bapak Ibu mau gak kayak gitu? Tuh, aku ki meta. Oh, gelem apa enggak? Nek gelem berarti dongane kudu direvisi. Ya Allah, gusurkan. Nanti insya Allah bisa berangkat. Yang penting keinginannya kuat, mau lewat apa saja. Banyak jalan menuju Roma ya. Nah, jadi aslinya itu pepatahnya orang Madura itu. Banyak jalan menuju Roma. Roma itu artinya rumah. Ya, rumah itu maksudnya adalah rumah Allah. Jadi kalau kita punya keinginan yang kuat ke rumah Allah, insya Allah dari rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya, dari mana saja, apakah dari langit Allah akan turunkan, apakah dari dalam bumi Allah akan keluarkan. Kalau jauh Allah akan dekatkan, kalau sulit Allah mudahkan. Insya Allah. Nah, dari cerita-cerita itulah maka kita bisa punya makna dalam kehidupan, bahwa kalau orang itu punya keinginan maka raihlah, gantungkan cita-citamu di atas bintang Suraya. Semoga Bapak Ibu akan bisa berangkat haji sebagaimana saya insya Allah tanggal 18 Juni 2023 akan berangkat bersama jamaah RSIA Malang sebanyak 226 orang. Mudah-mudahan di tahun mendatang Bapak Ibu termasuk orang-orang yang nanti akan diberangkatkan. Ya. Saya mohon pamit, mohon doa dan mohon maaf kalau pisau menyayat tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari? Aku tahu cantik wajahmu, aku tahu manis senyummu, tapi ku tak tahu isi hatimu. Madu berada di tangan kananmu, racun berada di tangan kirimu, tapi ku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Saya mohon maaf karena saya tidak tahu hati Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu bisa membukakan hati dan memaafkan saya, sehingga saya bisa longgar, bisa ke tanah suci. Tak ada dusta di antara kita, tidak ada dosa yang tersisa. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.